Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak orang yang kecewa terhadap seorang Habib Lutfi bin Yahya. Kenapa seorang Habib Lutfi bin Yahya cenderung untuk condong kepada capres tertentu begitu? Padahal beliau kan seorang agamawan, orang yang disepuhkan, orang tua di negara ini dianggap begitulah. Jadi seorang tokoh spiritual yang kata-katanya dilihat, didengar oleh umat. Seharusnya tidak condong kepada capres tertentu. Begitulah kira-kira. Ya. Jadi ada seseorang yang ini sebenarnya protes ya kepada Habib Lutfi. Kenapa kecondong ke capres tertentu? Harusnya kan netral, memberi kesejukan kepada yang lain gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahai Habib Lutfi yang terhormat, guru bangsa Indonesia, kali ini saya kecewa karena sekelas panjenengan, seorang Habib nomor 1 di Indonesia, guru bangsa, milik semua umat dan golongan, malah menjebakkan diri dalam satu koalisi capres-cawapres. Habib, bukankah ini salah satu bentuk pengkerdilan dari reputasi jenengan, nama besar panjenengan, dan ke guru bangsaan panjenengan? Apa raiman? Apalagi Bib, nyuwun sewu, proses pencawapresan Gibran ini melalui salah satu langkah di MK yang jelas melanggar konstitusi. MK sebagai penjaga konstitusi malah melanggarnya. Harusnya menurut saya sebagai salah satu orang yang mengagumi jenengan, mengagumi kealiman panjenengan, kehabiban panjenengan, ya jadi miris. Kan harusnya panjenengan itu malah ngasih tahu, menasihati beliau-beliau yang melanggar konstitusi agar akhlak para politikus menjadi lebih baik. Bukankah yang panjenengan ajarkan kepada jutaan umat manusia Indonesia adalah berakhlak, meniru perilaku Rasulullah sesuai ajaran agama? Bukankah melanggar konstitusi itu juga melanggar ajaran agama? Piye to bebek. Nyun sewu, saya membuat VT ini bukan karena tidak suka panjenengan, bukan karena benci, tetapi ngeman kehabiban panjenengan, keulamaan panjenengan, dan kebesaran nama baik panjenengan. Terus kepada siapa lagi umat ini harus berkaca tentang kebenaran dan keadilan, tentang tata kelola negara jika para profesor doktor bidang hukum tata negara, para ulama guru bangsa, para ketua partai yang harusnya dewasa memikirkan bangsa justru bersama-sama berkelompok berkumpul dalam satu koalisi yang melanggar konstitusi. Miris. Ya, tentu saja hanya kepada Allah lah akhirnya kami bersandar. Mohon keadilan. Salam jernih, salam akal sehat, salam cinta NKRI. Inilah alasan kuat saya kenapa saya nggak pernah bisa mengalihkan dukungan saya kepada Pak Prabowo. Meskipun Pak Prabowo sekarang dalam tanda kutip sudah dekat dengan Pak Jokowi dan menjadi bagian dari kabinet kerja Pak Jokowi. Alasan utamanya adalah saya nggak pernah bisa percaya dengan orang-orang sekarang sudah kembali kepada Prabowo. Artinya formasi pendukung Prabowo sudah kembali. Kedekatan Prabowo dengan Jokowi itu hanya salah satu manuver Prabowo untuk mengambil suara pendukung Jokowi, bukan hijrah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sampai detik ini Prabowo sudah
toleran Oke. atau ekstrim seperti pendukungnya pada tahun 2014 dan 2019. Dan kesimpulannya adalah Prabowo akan tetap menjadi Prabowo dan pendukungnya kualitasnya akan sama seperti pada tahun 2014 dan 2019. Orang-orang seperti itu pernah mendapatkan tempat di sistem pemerintahan kita seperti di era SBY. Dan hasilnya apa? Sendi-sendi pemerintahan negara kita disusupi paham-paham yang radikal. Apakah kesalahan itu mau kita ulangi lagi? Nah, kalau pemimpin yang benar itu ya seperti Pak Ganjar. Dia benar-benar tahu betul bahwa konstitusi itu adalah perjuangan keringat darah para panglima. Sehingga yang telah tertulis dan menjadi komitmen berbangsa kita perlu kita tegaskan dan perlu kita kuatkan ke depan apapun badai terhadap bangsa ini. Bukan pemimpin yang mencoba merusaki konstitusi. Nah, pemimpin seperti itulah yang kemudian tidak punya kesadaran atau tidak punya pengetahuan terhadap perjuangan bangsa ini seperti apa. Maklumlah mungkin kader orbitan gitu. Sesaat, lalu gila kekuasaan sesaat, akhirnya pun tersesat. Nah, yang terjadi hari ini terhadap berjalannya proses demokrasi kita, tentu ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ya, kita sekarang jadi tahu, kita menemukan suatu kondisi di mana ada keserakaan kekuasaan yang mencoba memanfaatkan konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan sekelompok orang ini. Oleh sebab itu, buat kita masyarakat ini, ya, yang dikira bodoh oleh para petinggi-petinggi elit-elit politik itu, mari kita buktikan bahwa kita ini bukan masyarakat yang bodoh. Kita tahu bagaimana jalannya proses yang baik, ya, demokrasi yang baik, sehingga orang-orang ini jangan sampai menyesatkan kita. Ya, kita sekarang menuju Indonesia emas. Tentu pula menuju Indonesia emas itu maka semuanya harus penuh dengan keemasan. Baik demokrasinya demokrasi harus emas, baik politik kita harus politik emas, ya baik prinsip bernegara kita, hukum kita, semuanya harus menuju ke proses keemasan itu. Jangan sampai Indonesia emas ini kita rindukan, tetapi di dalamnya itu isinya ternyata emas palsu, bukan emas original. Ini yang perlu kita sadari bersama. Oke? Dul. Sampean percaya ora kira-kira Isu bahwa PKI hilang di Indonesia sudah tidak ada. pemilu 2024. Karena apa? Yang dituduh dengan yang menuduh Bergabung. sekarang jadi satu. Sing biyen dituduh antek asing anak PKI, terus anake saiki dirangkul dadi pendukunge, berarti PKI wis ora enek. Ya Dul. Iya ya. Nek wong gedhe cawe-cawe, ayo dhewe selaku rakyat, dhewe cawe-cawe. Dhewe rakyat sing kompak, rakyat sing duwe swara, dhewe menangke Ganjar Pranowo Mahfud MD sak putaran, men rakyat sing menang. Pak Presiden Joko Widodo itu memang orang yang tidak punya rasa takut. Percaya itu Tidak saya. takut mati, tidak takut miskin, tidak takut capek, tidak takut susah, tidak takut kehilangan, tidak takut tidak berkuasa. Jadi Pak Jokowi memang serba tidak takut. Pak Jokowi cuma takut sama satu hal, takut sama Tuhan. Ya, kenapa saya bilang Pak Jokowi tidak takut mati? Di dalam beberapa kegiatan beliau, ini bukan main-main ya, taruhannya memang nyawa. Seperti ketika Pak Jokowi pergi ke Afghanistan di saat situasi di sana masih di tengah-tengah konflik. Beliau datang dalam keadaan turun salju, disambut sama pemimpin Afghanistan dan bahkan didaulat untuk menjadi imam sholat di sana. Dan buat mereka kehadiran Pak Jokowi ini berkah. Karena Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia kedua yang pernah datang dan berani datang ke Afghanistan setelah Pak Soekarno. Kemudian waktu Pak Jokowi meninjau jalan yang akan dibangun di Papua, di daerah Nduga. Di daerah Nduga ini banyak sekali kantong-kantong KKB ya, atau kriminal bersenjata. Yang beberapa hari sebelumnya ada beberapa orang yang ditembak sama KKB. Pak Jokowi naik motor dan berada di posisi paling depan. Jadi ibaratnya buat sasaran tembak itu wah paling gampang karena paling depan. Naik motor sendiri. Terus kemudian waktu pergi ke Ukraina, dilanjutkan ke Rusia, sama.
daerah konflik, tapi beliau berani. Karena apa? Buat beliau mati itu memang sudah pepesten atau sudah takdir. Kalau memang takdirnya mati, ya mati aja. Pak Jokowi juga tidak takut miskin. Yang namanya miskin sudah pernah ngalamin. Jadi kalau memang ketemu miskin lagi sudah pernah ngerasain, sudah tahu caranya menjadi orang miskin. Pak Jokowi juga tidak takut capek. Baru aja landing ke Indonesia, sudah berkunjung ke tempat bencana, mengunjungi masyarakat. Jadi nggak takut dia capek. Ya, nggak takut capek dan nggak takut kehilangan. Mau kehilangan apa, tiba-tiba disuruh berhenti nggak berkuasa, ya nggak apa-apa. Yang penting beliau melakukan semuanya untuk rakyat. Jadi paling ngeri kalau ketemu orang yang tidak punya rasa takut seperti ini dan cuma takut sama satu, yaitu takut sama Tuhan. Demikianlah Pak Jokowi. Rayu. Rayu. Itu tadi teman-teman, ambil positifnya, buang negatifnya, ambil kesimpulannya. Pilih Capres 2024 sesuai hati nurani kalian. Karena satu pilihan sangat-sangat berharga buat kemajuan ke depan. Ya, sudah jangan mayang mentoleh. Jangan toleh sana, toleh sini. Kalau kalian punya ketetapan hati untuk mencoblos satu capres, coblos saja. Ya, yang penting ya kita jujur saja, isu-isu PKI sudah nggak ada. Jarang banget kita jumpai di media sosial. Ada sih, cuma nggak se ekstrim waktu itu, waktu dulu ya. Sudah sedikit mereda, kadrun, cebong, kampret masih ada, tetapi sangat-sangat minim sekali, berbeda dengan Pilpres 2024, 2014, 2019. Pemilu harus damai teman-teman, karena ini sebuah pesta. Pesta harusnya membuat kita semua bergembira. Kita punya beda visi, beda pilihan, beda apapun, yang penting kita bersatu dalam sebuah kerukunan. Ya, Gama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.